Oke, langsung saja ya. Hari ini kita akan bedah kisah dramatis di balik krisis ekonomi Turki. Gimana sih negara ini bisa sampai ke titik ini? Coba kita bayangin ya, di awal tahun 2000-an, Turki itu dipandang sebagai bintang ekonomi, sebuah kisah sukses. Tapi kalau kita lihat sekarang, wah, gambarannya beda jauh, benar-benar sebuah bencana. Bayangin, mata uangnya itu anjlok lebih dari 90%. Ini bukan sekedar angka loh. Ini artinya tabungan satu generasi penuh lenyap begitu saja. Nah, ini yang menarik. Gimana bisa pemimpin yang sama, Recep Tayyip Erdogan, yang dulu berhasil membawa Turki ke puncak kejayaan, sekarang malah jadi arsitek dari keruntuhannya yang spektakuler? Aneh kan? Jawabannya ternyata ada di dalam pikiran satu orang. Kuncinya ada di satu keyakinan yang, ya, bisa dibilang menentang semua teori ekonomi yang kita kenal. Oke, siap. Sekarang kita akan bongkar teori kontroversial yang jadi biang keladi dari semua krisis ini. Jadi Erdogan ini punya teori ekonominya sendiri yang kita sebut Erdoganomics. Teori ini tuh unik banget. Sebenarnya ini lebih terasa emosional buat dia, mungkin dari pengalamannya sendiri waktu muda dulu soal pinjaman berbunga tinggi. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Lihat perbedaannya. Teorinya itu 180 derajat kebalikannya dari apa yang diajarkan di buku teks ekonomi manapun. Dan ini bukan cuma soal beda pendapat ya. Dia secara terang-terangan bilang kalau suku bunga itu ibu dan ayah dari segala kejahatan. Bahkan, dia menuduhnya sebagai musuh negara dan bagian dari konspirasi asing untuk melemahkan Turki. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana satu ide yang sangat tidak biasa ini bisa jadi kebijakan resmi satu negara? Mari kita lihat prosesnya. Pasti kita bertanya-tanya kan? Gimana mungkin satu orang bisa memaksakan kebijakan yang jelas-jelas ditentang oleh semua ahli, baik dari dalam maupun luar negeri? Nah, untuk menjawabnya, kita harus lihat bagaimana struktur politik di negara itu berubah drastis. Semuanya dimulai setelah upaya kudeta yang gagal di tahun 2016. Momen itu dimanfaatkan oleh Erdogan untuk bersih-bersih. Siapapun yang dianggap bisa menantang kekuasaannya, baik di militer, pengadilan, atau pemerintahan, disingkirkan. Pesannya sangat jelas dan mengerikan. Tidak ada lagi yang namanya checks and balances. Yang ada hanyalah satu suara, satu kehendak. Kehendak sang presiden. Nah, sekarang kita lihat akibatnya. Apa dampak nyata dari semua keputusan ini bagi 85 juta penduduk Turki? Siap-siap, ini bagian yang paling menyedihkan. Anjloknya lira ini bukan kecelakaan semalam. Ini seperti bencana yang terjadi dalam gerak lambat, dan polanya sangat jelas, sejalan persis dengan semakin kuatnya kekuasaan Erdogan dan kebijakan-kebijakan anehnya. Biar kebayang separah apa, di tahun 2008, uang 100.000 lira itu bisa dipakai buat beli apartemen yang layak. Hari ini, uang segitu bahkan nggak cukup buat beli mobil bekas. Bayangkan, tabungan seumur hidup dan harapan masa depan hilang begitu saja. Akibatnya, anak-anak muda yang paling pinter dan berbakat di Turki nggak punya pilihan lain selain pergi. Terjadilah brain drain besar-besaran. Angka pengangguran kaum muda di sana meroket, jauh melampaui rata-rata di Eropa. Miris sekali. Dan krisis ini makin parah karena beberapa hal. Pertama, pemerintah jor-joran belanja untuk proyek-proyek raksasa yang dibiayai utang luar negeri. Kedua, mereka juga makin terisolasi secara internasional. Dan yang paling sering terjadi, kalau ada kebijakan yang gagal, kambing hitamnya selalu konspirasi asing. Oke, jadi dari semua kisah tragis ini, apa sebetulnya pelajaran yang bisa kita ambil? Ada perbandingan yang sangat menarik di sini. Coba lihat Singapura di bawah Lee Kuan Yew. Sama-sama otoriter, tapi dia membangun kemakmuran karena mau mendengarkan para ahli. Nah, bandingkan dengan Erdogan di Turki. Otoriter juga, tapi hasilnya justru krisis karena para ahlinya malah dipecat. Pelajaran utamanya sebenarnya simpel banget. Sehebat apapun kekuasaan politikmu, kamu nggak bisa melawan hukum dasar ekonomi selamanya. Realitas akan selalu menang. Kisah Turki ini benar-benar jadi sebuah peringatan buat kita semua. Ini menyisakan satu pertanyaan besar yang cukup menakutkan. Berapa lama ekonomi sebuah negara bisa bertahan ketika ego seorang pemimpin jadi lebih penting daripada kenyataan yang dihadapi jutaan rakyatnya?